Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Laga berakhir imbang 0-0, supporter Persis Solo dan PSIS Semarang nyaris ricuh di luar Stadion Manahan Solo. Usai pemerintah naikkan harga BBM bersubsidi, harga sejumlah komoditas di pasar tradisional mulai naik. Memanfaatkan lahan kosong jadi lokasi ternak lebah madu, pemuda di Desa Blorongan, Karanganyar menghasilkan jutaan rupiah setiap bulannya. Kita ke informasi pertama. 3 tewas dan 4 terluka dalam kecelakaan di Tol Solo Semarang pada Sabtu dini hari. Diduga mobil terpental setelah menabrak truk di depannya. Sabtu subuh warga desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali dikejutkan dengan kecelakaan di Tol Solo Semarang, kilometer 486. Warga yang jalani sholat subuh langsung menuju lokasi kejadian dan membantu para penumpang yang meminta tolong. Yang pasti habis subuh, antara jam berapa ya? Jam setengah 5 lewat. Kasat Lantas Polres Boyolali melaporkan 3 dari 7 orang di dalam mobil meninggal dunia. Jenazah langsung dibawa ke RSUD Pandan Arang untuk divisum. Petugas masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Diduga mobil melaju cepat lalu menabrak truk di depannya hingga terpental. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Lempar batu antar supporter Persis dan PSIS terjadi usai pertandingan pada Sabtu malam lalu. Akibatnya, lalu lintas di sekitar Stadion Manahan Solo macet. Kericuan antara supporter Persis Solo dan PSIS Semarang nyaris terjadi di luar Stadion Manahan Solo pada Sabtu malam. Akibatnya lalu lintas di sekitar stadion tersendat. Bahkan truk pengangkut supporter PSIS sampai terkena lemparan batu dan pukulan kayu. Sejumlah orang tertangkap hendak memprovokasi kedua supporter tim dengan batu dan kayu. Sebelum semakin parah, petugas membubarkan dan menangkap beberapa orang yang diduga menjadi provokator keributan. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Pengamanan terhadap supporter PSIS dilakukan sampai Semarang. Kita sempat melihat, kemudian kita datangi, memang ada beberapa batu ya, tapi kita sudah amankan. Batunya, kemudian juga supporter yang membawa batu itu juga sudah kita amankan. Ya. Sebelumnya Persis Solo bertemu PSIS Semarang dalam pekan ke-8 BRI Liga 1 dengan hasil imbang 0-0. Sejumlah peluang sempat tercipta tetapi gagal dieksekusi. Kedua tim harus puas berbagi 1 poin. Persis kini mengumpulkan 7 poin, sementara PSIS 8 poin. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Berusaha mencari kunci motor yang jatuh ke sungai, seorang pemancing tewas tenggelam di Kabupaten Magelang. Jenazahnya ditemukan 100 meter dari lokasi memancing. Sungguh naas nasib Nur Hendra Bagus Laksono, warga Dusun Kalangan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Niatnya mencari kunci motor yang terjatuh di sungai malah merenggut nyawanya. Awalnya korban tengah memancing bersama temannya di Sungai Progi pada Sabtu sore. Namun saat memancing, kunci motornya jatuh ke sungai. Nur Hendra lantas berenang untuk mencari kunci motornya, namun tak kunjung menampakkan diri. Setelah mengambil ke dalam air selama 30 menit, itu tidak kembali atau tidak muncul ke atas. Kemudian rekan yang mancing itu laporan ke kantor, ke ruang kerjanya ya, korban. Setelah dicari selama 5 jam, akhirnya jenazah Nur Hendra ditemukan. Korban ditemukan 100 meter dari lokasi kejadian. Tubuh korban berada di dasar sungai dengan kedalaman 8 meter. Jenazah divisum di Rumah Sakit Umum Daerah Muntil. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang.
Akibat rem tak berfungsi, sebuah truk molen menghantam bangunan taman kanak-kanak di Kabupaten Brebes. Akibat kecelakaan itu, arus lalu lintas arah Brebes Purwokerto macet. Truk menghantam TKK Pertiwi hingga tembok sampingnya jebol. Tak ada yang terluka karena tak ada kegiatan di gedung TKK. Namun lalu lintas di sekitar lokasi macet total dari kedua arah. Sopir truk molen tak bisa mengendalikan kendaraannya saat di turunan Jalan Raya Dermoleng, Kecamatan Ketanggungan. Diduga rem truk tak berfungsi. Arena perjudian sabung ayam di Kabupaten Kudus digerebek petugas. Meski sering digerebek, arena sabung ayam terus-menerus beroperasi. Seolah tak ada efek jera, arena judi sabung ayam di Desa Karangbener, Kabupaten Kudus kembali digerebek petugas gabungan pada Jumat lalu. Sayangnya, para penjudi kabur sebelum petugas tiba. Petugas hanya menangkap pemilik tempat judi sabung ayam untuk diperiksa lebih lanjut. Sejumlah barang bukti pun disita. Penggerebekan dilakukan setelah warga melaporkan lokasi perjudian kian meresahkan. Perjudian ini sebenarnya sudah lama. Dulu juga sempat pernah dilaksanakan kegiatan razia dari pihak Polsek gabungan dengan Koramil. Itu juga sama, setelah dilaksanakan operasi berhenti. Namun mulai kembali. Belasan pasangan terjaring razia di sejumlah indekos di Kabupaten Pati. Beberapa di antaranya sampai hamil dan memiliki anak. Ada 11 pasangan yang diperiksa di kantor Satpol PP Pati. Mereka tak bisa menunjukkan bukti telah menikah. Para muda-mudi ini berasal dari Pati, Magelang, Kudus, Malang, Bandung, dan Sukabumi. Seluruhnya akan dibina agar tak mengulangi perbuatannya. Selain itu, mereka juga akan menjalani tes HIV dan narkoba. Kan ada pasangan yang memiliki surat keterangan nikah siri. Ada juga yang hamil, ada juga yang punya anak 5 bulan. Yang prinsip kami adalah tujuan kami adalah untuk menertibkan lah. Jadi sama-sama gunakan tempat kos yang baik, jangan digunakan untuk yang lain-lain. Fakta baru terungkap dalam kasus pencabulan guru agama di Kabupaten Batang. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, ternyata pelaku mencabuli para korbannya di berbagai lokasi di sekolah. Kasus pencabulan oleh guru tingkat sekolah menengah pertama di Kabupaten Batang terus diusut. Dari hasil olah tempat kejadian perkara di sekolah, terungkap pelaku kerap melecehkan para siswinya di berbagai lokasi sekolah. Mulai dari ruang OSIS, gudang sekolah, ruang kelas, hingga musola. Sejak terungkapnya kasus, polisi telah menerima belasan laporan siswi yang pernah dicabuli pelaku. Polisi menduga korbannya bisa mencapai 30 orang. Dari pelaku mengakui puluhan korban yang saat ini baik itu perlakuan asusila berupa pencabulan ataupun perbuatan persetubuhan. Perbuatan bejat pelaku terungkap setelah orang tua siswi mendapat laporan dari anaknya yang mendapat perlakuan tak pantas dari guru agama mereka. Pelaku yang juga sebagai pembina OSIS itu berdalih aksinya itu bagian dari tes kedewasaan para siswi. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Batang.